Selamat siang anak-anak. Sebelumnya Om Siang Bapak. Siang Pak Guru. Siang Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang pembelajaran daring kelas 5 tema 7. Nah, sebelumnya Bapak akan menampilkan PPT Bapak. Nah, sekarang yaitu tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Tema 1, peristiwa kebangsaan pada masa penjajahan, pembelajaran 1. Sebelumnya, apakah ada yang ingin memimpin doa? Saya Bapak. Ya, silakan. Ogi aja Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Ogi. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nyanyi sama-sama ya. Indonesia, Indonesia tanah airku. di sana Aku berdiri. jadi Indonesia kebangsaanku, tanah Bersatu datangku Bangsaku, rakyatku, semua. Indonesia Raya. Raya. Merdeka, Indonesia Raya merdeka. Indonesia Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak akan melakukan absensi. Anak-anak cukup melambaikan tangan dan mengatakan hadir ya. Ya, Bapak. Baik, yang pertama Berlianta, Saya Pak Guyur. Sumartiwi, Hadir Pak Guru. selanjutnya Celia, hadir Pak Guru. selanjutnya Widyasari, Hadir Pak. Ogi, Saya dan Ayu Pradnya. Hadir Ayu Pradnya Bapak. Mungkin sinyalnya tidak ada. Oh ya, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan mengamati teks bergambar yang dibagikan melalui grup WhatsApp, siswa dapat menuliskan ulasan pada Google Formulir yang disediakan. Yang kedua, dengan mengamati slideshow PowerPoint yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia. Yang ketiga, dengan mengamati video animasi berbasis PowerPoint tentang sifat-sifat benda, siswa mampu menjelaskan tentang sifat-sifat benda, padat, cair, dan gas. Baik, Bapak lanjutkan saja menuju materi ya. Oke. Baik Bapak. Apakah PowerPoint-nya sudah kelihatan? Sudah Bapak. Sudah Pak. Nah, subtema 1, peristiwa kebangsaan pada masa penjajahan. Nah, sekarang Bapak akan bertanya, apakah sebelumnya kalian sudah sarapan siang? Sudah. Baru selesai makan. Nah, apakah lezat atau gimana? Apakah sarapannya lezat?
Selesai Bapak. Nah, Selesai. anak-anak sudah sarapan, perlu anak-anak ketahui bahwa dalam makanan yang kita makan terdapat bumbu. Bumbu tersebut merupakan salah satu rempah-rempah. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu rempah-rempah yang berasal dari Indonesia. Selanjutnya, apakah ada yang tahu ini gambar apa? Gambar. Rempah-rempah, Pak. Rempah-rempah. Gambar di atas merupakan gambar cengkeh. Cengkeh banyak sekali manfaatnya. Salah satunya itu sebagai bumbu, yang bumbu pada penyedap makanan. Selain itu sebagai aromaterapi, dupa, dan juga obat. Nah, karena manfaatnya itu, cengkeh memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Karena itulah pada masa penjajahan, banyak bangsa Eropa yang memburu, selain menjajah bangsa Indonesia, juga memburu rempah-rempahnya. Karena bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa penghasil rempah-rempah. Nah, selanjutnya itu faktor pendorong penjajahan bangsa-bangsa. Ada 3G. Yang pertama yaitu gold, yang kedua gospel, dan glory. Gold, bangsa-bangsa Eropa yang bangsa-bangsa yang menjajah itu juga mencari kekayaan. Yang kedua gospel, bangsa-bangsa yang menjajah, contohnya Indonesia, yang menjajah Indonesia selain juga mencari kekayaan, juga mencari dan atau menyebarkan agama. Yang terakhir yaitu glory, selain kekayaan dan menyebarkan agama, mereka menjajah juga untuk cari kekuasaan atau kemenangan atau kejayaan. Nah, sekarang Bapak minta untuk adik-adik menuju grup WhatsApp dan mengerjakan dokumen yang Bapak kirimkan. Nah, di sana terdapat dokumen untuk mengerjakan teks ulasan. Teks ulasan merupakan teks yang berisi komentar anak-anak terhadap suatu teks bacaan. Apakah bisa dimengerti? Bisa Bapak. Nah, balik lagi kepada cengkeh. Agar cengkeh dapat dimanfaatkan secara maksimal, cengkeh harus diolah melalui proses pengeringan. Nah, pada proses pengeringan terjadi perubahan benda yang disebabkan oleh kalor atau panas. Dari proses tersebut kita ketahui pengaruh kalor atau energi panas pada benda. Nah, cara untuk membedakan wujud benda adalah mengetahui sifat-sifat benda tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Anak-anak harap menyimak dengan baik ya. Iya Bapak. Pak. Nah, baik, ini merupakan video tentang sifat-sifat benda yang sumbernya dari YouTube. Silahkan anak-anak untuk menyaksikan dan menyimak ya. Iya Bapak. Selamat menyaksikan. Iya, Bapak. Apakah kelihatan? Assalamualaikum. Kelihatan Halo Bapak. semuanya. Apa kabar? Hari ini kita akan mempelajari wujud benda dan sifat-sifatnya. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda dikelompokkan menjadi 3. Apa sajakah itu? Wujud benda ada 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga, benda gas. Setelah mempelajari wujud benda, selanjutnya kita akan mengenal sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda padat. Yang pertama, bentuk dan ukuran tidak berubah. Yang kedua, mempunyai berat. Yang ketiga, dapat dilihat dan dipegang. Dan yang keempat, volume benda tetap. Contoh benda padat yaitu tempat sampah, meja,
yang berdinding, dan masih banyak lagi contoh benda padat yang ada di sekitar kita. Apakah masih dapat Sifat-sifat kelihatan, benda cair. anak-anak? Masih, Yang Bapak. pertama, bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Yang kedua, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dan yang ketiga, volume tetap. Contoh benda cair, air, madu, minyak goreng, dan masih banyak lagi contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Sifat-sifat benda gas. Yang pertama, bentuknya berubah-ubah. Yang kedua, benda tidak dapat diamati langsung. Dan yang ketiga, tidak dapat dipegang. Contoh benda gas: uap air, salon, asap pabrik, dan masih banyak lagi contoh benda gas yang ada di sekitar kita. Itulah ketiga macam. Baik, selanjutnya siapakah yang bisa mengelompokkan benda-benda yang ada di layar berdasarkan sifat-sifatnya? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan Saya, Sumber Bapak. Tiwi. Saya, Bapak. Nomor 1 itu kelompok dari benda padat, Bapak. Nah, yang lainnya siapa lagi? Ayo Pak. Saya, Bapak. Ya, silakan Widya. Untuk yang nomor 2 itu zat cair, Bapak. Oh ya, benda cair maksudnya ya. Ya. Ya, yang terakhir. Ya, silakan Ogi. Yang nomor 3 termasuk benda Yang apa? nomor 3 itu benda satgas Bapak. Oh ya, baik, terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk diri kalian masing-masing. Nah, baik Bapak lanjutkan. Wih. Nah, sekarang saatnya praktek. Apakah anak-anak sudah menyiapkan benda-benda yang Bapak minta, yang Bapak kirimkan melalui WhatsApp group? Sudah, Bapak. Sudah Bapak. Sudah. Nah, silakan sekarang keluarkan benda-benda tersebut. Yang pertama kita akan memakai mangkuk, gelas, dan juga air. Nah, langsung saja langkah pertama, tuangkan air ke dalam mangkok. Sedikit saja ya. Nah, seperti itu. Apakah sudah? Tuangkan sedikit saja. Nah, Sudah. Ini sudah. nah, amati bentuk air tersebut. Nah, selanjutnya tuangkan ke dalam gelas. Tuangkan ke gelas. Dalam gelas. Kemudian amati bentuk air yang ada di dalam gelas tersebut. Apakah sudah? Sudah. Apa yang dapat disimpulkan dari kegiatan praktek yang pertama? Ya, silakan Sumber Tiwi. Saya Pak Eh, Guru. Tadi saya dapat simpulkan bahwa air itu menyesuaikan dengan wadahnya, Bapak. Seperti kalau dituangkan ke mangkok, dia mengikuti bentuk mangkok. Ya, Kalau benar ke sekali. gelas, mengikuti bentuk gelas. Ya, bagus sekali. Begitulah sifat air. Praktek yang pertama membuktikan sifat air bahwa bentuknya dapat berubah menyesuaikan sesuai dengan wadahnya. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu pensil atau pulpen. Coba keluarkan, tunjukkan pensil atau pulpen kalian. Sudah, Bapak. Nah, Sudah, sekarang Ya, Bapak. coba masukkan pensil atau pulpen kalian dalam saku kalian. Saku. Nggak mau dia. Nah, selanjutnya keluarkan dari saku dan pegang pensil kalian, digenggam seperti ini. Nah, Bapak akan bertanya, apakah ada perubahan pada pensil atau pulpen kalian? Tidak. Nah, benar sekali. Praktek yang kedua ini membuktikan bahwa sifat benda padat, pensil merupakan contoh benda padat, tidak dapat berubah bentuk. Tidak seperti benda cair yang tadi. Nah, yang terakhir yaitu parfum. Apakah kalian sudah menyediakan parfum? Sudah. Nah, sekarang coba semprotkan ke dalam sekitar diri kalian. Bapak. Praktek yang ketiga ini membuktikan bahwa sifat benda gas yaitu parfum dapat menempati ruangan atau menyebar dalam ruangan.
Nah, apakah kalian sudah mencium bau wangi dari parfum tersebut? Sudah, Bapak. Nah, itu merupakan salah satu contohnya. Nah, pembelajaran kali ini sudah berakhir. Sebelumnya Bapak akan bertanya, siapa yang dapat menyampaikan pembelajaran apa yang sudah kita dapat hari ini? Mengenal sifat-sifat zat. Sifat benda. Sifat-sifat benda. Ada lagi? Mengelompokkan benda padat, cair, dan gas. Benda padat, cair, dan gas. Gas. Sekarang Bapak akan lanjutkan pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang penjajahan bangsa-bangsa Eropa, tentang rempah-rempah, tentang cengkeh, bagaimana pengolahan cengkeh agar dapat diolah dan dimanfaatkan, tentang teks ulasan yang nantinya akan kalian buat di Google Formulir. Sebelum diakhiri, sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Apakah kalian tahu lagu ini? Tahu. Nyanyi bersama-sama. Selanjutnya dalam penilaian atau evaluasi nanti Bapak akan membuatkan 10 butir soal objektif yang nantinya dalam bentuk Google Formulir yang nantinya akan Bapak kirimkan melalui WhatsApp group. Nanti anak-anak akan kerjakan soal tersebut dengan jujur ya. Jika anak-anak sudah menyimak atau mengikuti pembelajaran dengan baik, pasti akan sangat mudah dalam menjawabnya. Nah, sekian pembelajaran daring pada tema 7, tema 1, pembelajaran 1 kali ini. Sebelum diakhiri, alangkah baiknya kita akan berdoa. Siapa yang akan memimpin doa? Saya, Bapak. Ya, silakan Sumartiwi. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekian pembelajaran daring pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bapak harap kalian semua tetap menjaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu pada ruang kelas yang semestinya. Bapak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi. Om Santi, Oh, Santi, Santi. Dadah Bapak Guru. Dadah.